Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Hari ini saya Jili ingin menerangkan tentang tolong menolong itu kebutuhan dan menguntungkan. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, sebenarnya tuh tolong menolong itu tolong menolong itu kebutuhan bagi manusia, tapi juga bisa menguntungkan bagi setiap orang yang menolong 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 orang sekitarnya. Misalkan nih, kalian punya teman, terus teman kalian punya masalah nih, terus minta bantuan kalian, terus kalian tolongin. Begitupun sebaliknya, ketika kalian ada masalah, kalian cari teman kalian, kalian hubungin, kalian kejar sampai ke ujung dunia. Tapi begitu kalian udah nggak butuh, misalkan dia hilang seminggu, nggak kalian cariin, tapi pas kalian lagi butuh, kalian hubungin, kalian telepon, kalian hubungin, bahkan kalian kejar sampai ke ujung dunia. Nah, sebenarnya tolong menolong itu harus didasarin dengan keikhlasan. Jadi kalau misalkan kalian lagi ada masalah, terus kalian ngubungin teman kalian, begitupun teman kalian ketika teman kalian lagi ada masalah, teman kalian tuh ngubungin kalian, terus kalian tolongin. Tapi setelah teman kalian udah gak ada masalah, teman kalian lupa. Tapi kita sebagai teman gak boleh nyindir gitu, gak boleh nyindir. Jadi kalau misalkan di depan kita baik, kita juga di belakang harus di depan baik, di belakang juga harus baik. Nggak boleh kalau misalkan di depan baik, terus di belakang kita ngomongin sahabat kita, itu namanya kita ngomongin teman kita di belakang. Atau misalkan kita ngomongin teman kita di belakang, di depan kita ngomongnya baik nih, begitu nggak ada dia, kita ngomongin dia dari belakang. Itu namanya kita ngomongin orang lain dari belakang. Atau yang biasa atau misalkan kita nikung, kita ngomong, misalkan di depan kita ngomong dia baik, terus di belakang kita ngomong dia nggak baik. Nah, itu nggak boleh. Jadi kalau misalkan kita udah baik, misalkan kita di depannya baik, ya di belakang juga harus baik. Kecuali kalau di depan buruk, di belakang buruk, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kita baik, di depan baik, di belakang juga harus baik. Terus kita nggak boleh nyariin teman kita di saat kita butuh doang, tapi kita harus nyari dia gak cuma di kala kita butuh aja. Tapi kita harus ada di deket dia, di samping dia, bukan di saat dia lagi butuh sosok orang yang bisa ngedengerin masalahnya. Tapi kita selalu ada di samping dia, selalu support dia, bukan ada di saat dia butuhin doang, di saat dia lagi membutuhkan orang lain buat nyelesain masalahnya. Jadi buat teman-teman yang punya teman, itu harus tolong menolong dengan ikhlas. Jadi kalau misalkan di depan baik, ya di belakang juga harus baik. Gak boleh yang namanya ngomongin teman kita dari belakang. Jadi kita harus konsisten. Kalau kita ngomong di depan baik, ya di belakang juga baik. Kita nggak boleh ngomongin kejelekan orang.
karena dari tolong menolong itu bakal menguntungkan kita ketika kita, jadi kita bakal dapat pahala dari kita menolong orang lain atau menolong teman kita. Jadi ketika kita butuh, baru aja kita cari, kita hubungin, atau bahkan kita kejar ke sampai ke ujung dunia. Itu kita cari teman kita ketika kita butuh doang. Sebenarnya tuh kita tuh nggak boleh. Sebenarnya tuh kita harus mencari dia nggak cuman ketika kita butuh aja, tapi kita harus ada di samping dia, harus ada di sekitar dia, harus jadi support system teman kita. Jadi bukan kita ada di saat dia lagi butuh aja, tapi kita harus selalu ada 24 jam buat dia. Jadi tolong menolong itu selain menguntungkan kita dan orang lain, kita juga bakal dikasih sama Allah pahala. Nah, pahalanya tuh berlipat-lipat ganda. Jadi ingat ya guys, teman-teman, tolong menolong itu harus dengan penuh keikhlasan. Jadi kalau misalkan nih kalian lagi ada, misalkan kalian misalkan lagi punya utang nih, terus kalian minjem duit sama teman kalian, terus teman kalian nagih nih, ya kalian harus bayar, karena utang itu nggak boleh nggak dibayar, karena utang itu harus dibayar. Jangan utang tapi nggak kita bayar. Kalau kita ngutang itu harus kita bayar. Jadi sama-sama nggak merugikan, jadi sama-sama menguntungkan. Sama dalam tolong menolong juga harus saling tolong menolong. Di saat teman kesusahan kita tolong, di saat kita yang kesusahan teman kita juga tolong. Tapi ingat, tolong menolongnya harus dengan penuh keikhlasan. Jadi pahalanya bakal datang ke kita berlipat-lipat ganda. Karena memang tolong menolong itu adalah kebutuhan, tapi juga menguntungkan bagi kita yang menolongnya. Pasti orang yang ditolong pun juga bahagia, karena dia merasa ada yang mempedulikan dia di saat dia lagi butuh. Nah, kita sebagai teman harus ada, bukan cuma harus ada di saat dia membutuhkan, tapi kita harus ada di samping dia. Jadi ingat ya teman-teman, tolong menolong, kuncinya tolong menolong itu adalah harus ikhlas, dan kalian harus yakin bahwa dari tolong menolong itu bakal mendatangkan keuntungan buat kalian, dan kalian bakal dapat pahala yang katanya sih bakal dikasih sama Allah, pahala yang gak cuma pahala tapi rezeki yang melimpah, dan pahalanya juga banyak. Sekian video dari aku, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, di subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Terus jangan lupa follow seluruh akun sosial media aku. Bye bye guys, see you next time to my video. Bye bye. Tungguin ya video-video selanjutnya. Jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya, biar kalian nanti dapat notifikasinya kalau misalkan aku upload video terbaru. Jangan lupa di like, di comment, di share, di subscribe. Bye bye, see you next time to my video.